juga memperpanjang umurnya. Berpamitan kepada seluruh suku hantu, Jiang Hao mulai melangkah pergi. Gui Mu mengatakan, jika Jiang Hao tidak memiliki tempat untuk pulang, maka datanglah ke desa hantu. Walaupun desa hantu kecil, tetapi cukup untuk membuat Jiang Hao nyaman. 去找我老爸，我老爸说过，前锋有闻嘛。我老爸说。 Di tempat yang masih menjadi misteri terlihat seekor kuda bercahaya bernama kuda Jiliang, nampak dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Sebuah jaring ingin menangkap kuda Jiliang, namun sang kuda menggunakan kekuatannya membuat jaring itu melambat di udara. Tapi sayang, seberapa jauh pun kuda Jiliang berlari, tetap saja dia berhasil terkepung. Menyadari ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka. Segera para pemburu melesat ingin menangkap kuda Jiliang, namun tiba-tiba ya, seorang praktisi wanita muncul. Dia bernama Guanxi yang berasal dari desa Taring. Guanxi mengalahkan semua pemburu, sementara kuda Jiliang tak sadarkan diri. Scene berpindah ke desa Taring. Terlihat Jiang Hao dan Yue Ying baru sampai di sana. Yue Ying menyadari keanehan pada orang-orang di sini karena semuanya berkepala anjing. Mendengar semuanya berkepala anjing, Jiang Hao menyadari bahwa dia telah sampai di desa Taring. Yue Ying ingin bertanya, tapi sayang orang-orang desa Taring tidak meresponnya dan hanya meraung dingin, mengusir mereka berdua keluar dari desa Taring. Yue Ying mencoba bertanya kepada anggota desa Taring lainnya, akan tetapi respon mereka sama, hanya meraung, menunjukkan taringnya, dan pergi mengabaikan Yue Ying. 为什么都不理我？我还什么都没说呢。 Terlihat di balik persembunyian ada seorang anjing yang melihat Jiang Hao, dan dia mengenali bahwa golok di punggung Jiang Hao adalah golok penghancur. 为什么每个都对我呲牙？我还什么都没说呢。要几辆啊？ Jiang Hao dan Yue Ying beristirahat sejenak. Jiang Hao mengingat dari buku ayahnya bahwa orang-orang desa Taring tidak menerima orang luar. Dengan begini, tujuan mereka untuk mencari kuda Jiliang akan sulit. Tiba-tiba seorang anjing keluar dari belakang. Dia bernama Guanmu, seorang pendeta dari desa Taring. Sang pendeta mengatakan bahwa dia tahu di mana kuda Jiliang berada. Yue Ying ingin mendekati Guanmu, namun Jiang Hao menghentikannya. Lalu Guanmu menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat, dan dia memberitahu bahwa kuda Jiliang sekarang sudah ditangkap dan dibawa ke istana oleh Guanxi yang kejam. Dan kuda Jiliang akan dipersembahkan. 啊？那怎么找吉利？ 放心吧，我不是坏献祭了。 Jiang Hao terkejut mendengar berita itu. Namun Jiang Hao bertanya-tanya, siapa itu Guanxi? Dan kenapa Guanxi ingin mempersembahkan kuda Jiliang? Dan juga siapa orang di depannya ini? Kenapa kamu memberitahu dirinya tentang kabar ini? 是坏人。 Guanmu memperkenalkan dirinya, sementara Guanxi dia adalah pemimpin desa Taring, seorang penyihir tua. Dia ingin mempersembahkan kuda Jiliang untuk mengabadikan kecantikannya. Jadi Guanmu tidak setuju, alhasil Guanxi telah mengirim orang untuk membunuhnya. Dan di saat yang bersamaan terlihat sekelompok manusia anjing muncul dan mengepung Guanmu. 我不答应，他的人来了。 Guanmu menjelaskan kepada Jiang Hao, orang yang memimpin kelompok ini bernama Guan Ha, seorang pemimpin pengawal istana bawahan setia dari Guanxi. Jiang Hao memberi hormat,
mengatakan bahwa dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin bertemu dengan kuda Jiliang. Tapi Guanha, sang pemimpin pengawal, mengatakan bahwa orang yang bersekongkol dengan Guanmu tidak akan memiliki niat baik dan hanya ingin mengincar Jiliang, makhluk keberuntungan mereka. 这盘虎宫的侍卫掌权哈，我们此来并无恶意。今日你们休想离开！ Alhasil Guanha tanpa banyak basa-basi lagi langsung memerintahkan semua bawahannya untuk merilis sebuah formasi. Seketika semua bawahannya menempati posisinya masing-masing dan merilis sebuah formasi bernama Formasi Auman Langit. 犬目贼心不死，给我拿下！白犬废天阵，这派一个野蛮的国家。 Guanmu meminta Jiang Hao untuk berhati-hati karena formasi Auman Langit merupakan formasi yang sangat hebat. Jiang Hao tidak menyangka bahwa desa Taring benar-benar sangatlah arogan, bahkan tidak ingin mendengarkan maksud baiknya. Namun karena situasinya sudah seperti ini, Jiang Hao hanya bisa menggunakan tinjunya. Mata Yue Ying mulai bersinar dan siap untuk bertarung. Sementara pemimpin pengawal Guanha sangatlah marah melihat Jiang Hao berani melindungi pengkhianat desa dan mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi. Seketika petarung-petarung anjing terus-menerus bermunculan dari formasi tersebut yang tidak ada habisnya. Guanmu memberitahu Jiang Hao bahwa untuk bisa menghancurkan formasi Auman Langit adalah menghancurkan pondasi dari Guanha dan beberapa petarung anjing lainnya, yang mana mereka merupakan kunci formasi. Jiang Hao yang masih menderita luka dalam akibat pertarungan sebelumnya terlihat digigit oleh bayangan petarung anjing dari formasi. Namun untungnya Yue Ying bertindak cepat dan membantu Jiang Hao. Jiang Hao mulai serius. Dia merilis totem elang Bu Diao, mulai terbang ke langit. Cakar tajam muncul di tangannya, tapi Guanha, sang pemimpin pengawal, nampak meremehkannya dan tertawa. Namun itu adalah kesalahan besarnya karena Jiang Hao mulai bergerak dan berhasil menghancurkan formasi Auman Langit. Sekarang Jiang Hao lah yang mencibir. Formasi Auman Langit telah dihancurkan. Guanha, apalagi trik yang kamu miliki? Segera Jiang Hao mulai melancarkan serangannya. Duel 1 versus 1 dengan Guanha, sang pemimpin pengawal pun terjadi. Cakar-cakar tajam mulai merobek tubuh Guanha. Namun Guanha sama sekali tidak merasakan sakit. Dan malah dia bisa membalikan keadaan, memukul Jiang Hao terbang terbalik beberapa meter jauhnya. Yue Ying khawatir, namun Jiang Hao memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan merilis totem naga amukan sisik naga emas. Akhirnya Guanha dikalahkan, kehilangan kekuatan bertarung. Akan tetapi tiba-tiba cahaya ungu memasuki tubuh Guanha, membawa kekuatan yang dahsyat, merubahnya menjadi manusia serigala. Para bawahan Guanha juga nampak berubah menjadi manusia serigala dan meraung. Totem naga berhasil dikalahkan. Jiang Hao nampak sudah kehilangan energinya.
Yue Ying segera bertindak cepat memberikan bantuan. Guan Ha yang telah diberkahi dengan kekuatan aneh membuatnya sangatlah kuat. Akhirnya Jiang Hao tidak punya pilihan selain menggunakan golok penghancur. Tapi Yue Ying khawatir karena energi yang diperlukan untuk mengaktifkan golok penghancur sangatlah dahsyat. Dan Jiang Hao juga tidak berada dalam kondisi puncaknya. Jika tetap dipaksakan itu akan sangat berbahaya. Namun tiba-tiba... 你快走！ Ya, secara tak terduga, monster serigala iblis berhasil dikalahkan oleh totem matahari. Jiang Hao menyadari hal itu bahwa totem mataharinya mampu menaklukkan iblis. Guan Ha merasa sakit kepala dan dia tidak mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Namun sekarang dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Guan Ha, sang pemimpin pengawal bersama para pengawalnya pun pergi melarikan diri. 太阳图腾恶魔， 来，让你死个够！ Yue Ying mengejar Guan Ha, namun dihentikan oleh Jiang Hao. Dan Jiang Hao mengatakan dia sudah memiliki rencana. Segera rencananya diberitahukan kepada Guan Mu dan Yue Ying. Mereka berdua mengerti dengan rencana dari Jiang Hao. Guan Mu mengatakan keberhasilan rencana ini tergantung kepada Tuan Penyihir Jiang Hao. 我有个计划，怎么明白了吗？ 那些大物正救我去考武士大人了。